Inilah kandang BSF saya. Ya, tampak dari depan. Ya, kita intai kegiatan si BSF. Nah, aktif ya, nampak aktif, bersemangat. Semoga telurnya pun melimpah. Lihat antrian di tempat nelor ya, itu tempat nelornya di atas bak dan jerigen yang di dalamnya terdapat pancingan berupa bahan-bahan yang bau menyengat dan dapat mengundang lalat BSF untuk datang hinggap di tempat bertelur. Kalau bau yang ada di dalam jerigen dan bak ya, aromanya kalah menyengat dengan aroma yang ada di luar kelambu, maka lalat BSF akan bertelur sembarangan ya. Maka pancingan yang ada di dalam bak ataupun jerigen ataupun apa wadah yang kita gunakan ya untuk pancingan itu harus menyengat, jangan sampai kalah menyengat dengan aroma yang ada di luar ya. Tampak sangat aktif karena cuacanya panas, namun kalau cuacanya mendung maka lalat BSF cenderung diam ya. Itu biasa dikenal dengan istilah black box ya, tempat pertapaan tempat pertapaan pupa calon lalat yang mana kita harus terus mengisi susulan generasi calon lalat agar tidak putus siklus ya. Karena lalat BSF ini usianya enggak panjang ya, dia mati setelah bertelur, maka generasi penerusnya calon-calon lalat ataupun pupa ya harus kita susulkan terus ke dalam kotak hitam yang ada di dalam kelambu ujung sebelah sana ya. Itu ditempatkan di posisi sebelah sana, tentunya menimbang sinar matahari ya. Itu ada di posisi barat sebelah utara itu posisinya ya, untuk menghindari sinar matahari yang terlalu berlebih ya. Maka saya tempatkan di sana kawan-kawan ya. Sangat aktif lalatnya ya. Ini baru saja saya semprot untuk minum si BSF karena lalat BSF ini sudah tidak lagi makan, dia hanya menghisap ya, minum ya. Itu di situ ada baju yang sudah tidak terpakai tergantung di dalam. Tujuannya ketika disemprot sampai basah maka dia lalat BSF-nya bisa menghisap di baju tersebut. Dan di bagian ujung sudut-sudut kelambu, ruangan kelambu ini saya tempatkan kotak air minum ya, wadah, panci dan sebagainya ya, air minum. Namun
di dalam air tersebut, di dalam wadah diberikan potongan-potongan busa agar lalat BSF-nya tidak tenggelam. Artinya dia tetap bisa ada pijakannya ketika minum, karena khawatir tercebur dan tidak bisa terbang lagi, maka akan terjadi kematian. Ya, dia harus ada tempat hinggap untuk minum. Ya, saya tempatkan juga di dalam ruangan kelambu. Ya, di situ ada pohon. Ya, ya, pohon itu tiga pot saya letakkan di dalam untuk sirkulasi oksigen. Ya, kita lihat sekeliling. Di ujung sebelah sini juga terdapat wadah tempat minum yang di dalamnya juga saya berikan potongan-potongan busa, ya, agar menjadi tempat pijakan lalat BSF ketika minum, dan juga busa itu meresap, ya, meresap menahan air agar tidak cepat kering wadahnya. Ya, ketinggian ini 3 kelambu, ya, 3 lapis. Ya. Satu ini saya jahit menggunakan jahitan karung beras. Nah, ini 3 lapis. Sementara 1 lapis ini waring kasa ini lebarnya 1 meter, jadi 3 meter. 3 meter, namun ini tidak maksimal, ya, dipotong ini jahitan ini, jadi kurang lebih ini 27, ya, 2 meter 70 cm kurang lebih, ya, sebagai bahan pertimbangan bagi kita yang memulai untuk budidaya BSF tahap awal seperti saya ini, ya. Ini maka pertimbangannya ketinggian kelambu minimal 2,5 meter, ya. Ketinggian kelambu 2,5 meter, dan jarak antara kelambu dengan atap, ya, ada sedikit jarak. Namun di situ di bawah atap plastik yang transparan, ya, agar sinar mataharinya cukup. Di bawahnya saya berikan plafon untuk menahan angin yang terlalu kencang, karena kalau tidak dipasang plafon seperti itu, plafon karung, ya, penahan angin, maka plastiknya akan cepat jebol. Nah, ya, karung beras, karung gabah, ya, karung padi yang tipis sehingga tidak terlalu tebal itu tidak menghalangi intensitas cahaya matahari, ya. Plastik transparan yang dipasang, ya. Kemudian bawahnya itu diberi penahan angin berupa karung padi yang besar itu, ya. Pertimbangannya karung itu tipis, ya, dibelah tipis, masih tembus matahari. Kalau yang karung yang lain itu mungkin terlalu tebal, ya, menghalangi cahaya matahari. Ini pintu masuk, ya. Saya masuk ke dalam di malam hari untuk mengambil hasil telurnya. Kita lihat aktivitas lalat BSF, ya. Banyak yang kawin itu, ya. Alhamdulillah sinar matahari hari ini, ya, sinar matahari lumayan terik, meskipun agak-agak malu menampakkan wujudnya
sang surya ya, namun cukup ya lalat BSF banyak yang kawin, dan semoga saja hasil telurnya melimpah. Namun ketika cuaca mendung, maka lalat BSF banyak yang diam ya, banyak yang cenderung diam, tidak melakukan aktivitas apapun ya. Itu dia tumpukan kayu tempat lalat BSF-nya bertelur. Baru saya tempatkan 9 paket atau 9 ikat kayu ya, masih banyak stok di dalam ya, agar perlu dipasang agar tidak terlalu mengantri lalat-lalat BSF yang akan bertelur di sana ya. Perlu dipasang, kalau terlalu banyak juga nanti banyak yang kosong, akan menyita waktu kita ketika membongkar untuk mengambil telur. Kita sesuaikan, itu sepertinya kurang, akan saya tambah mungkin nanti ya. Stok di dalam masih ada. Oke, dari Kecamatan Pardasuka, Pringsewu ya, Kabupaten Pringsewu, Lampung ya. Ini plat BE ini. Silahkan, ini sangat membantu alam ya, membantu lingkungan sebagai pengurai sampah maggotnya ya. Namun ketika tujuan kita budidaya ya, maka tidak cukup hanya dengan menggunakan pakan sampah untuk maggotnya. Kalau untuk lalatnya sudah tidak makan, hanya minum ya, menghisap